Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, di video kita kali ini ya, ini lanjutan dari part yang pertama ya, di tema 8 subtema 1 ya. Ini untuk part yang kedua. Jadi Pak Yoga wajibkan ya kalian menonton video bagian yang pertama dulu ya, seperti itu supaya kalian bisa paham. Oke, lanjut ya. Untuk video part kedua, jangan lupa berdoa dulu dan siapkan buku tema 8 subtema 1. Nah, sekarang buka halaman 22 anak-anak ya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan wisata budaya. Nah, wisata alamnya seperti ini ya. Ini Pantai Kuta ya. Ini apa ini anak-anak? Gimana ya di Bali juga ya. Ini sangat terkenal ya sekarang ya. Nusa Penida ya, seperti itu. Oke. Provinsi Bali terbagi 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan ya, sudah pasti ya anak-anak ya. Keadaan alam suatu tempat tinggal ya mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, lingkungan, nah ini perlu diingat-ingat ya anak-anak ya. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Nah, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan ya, sudah pasti ya, nelayan mencari ikan ya. Petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin seperti itu. Next, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Nah, karena dataran rendah itu banyak daratannya anak-anak ya, lebih banyak tanahnya. Next, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, ya, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, pegawai negeri, ya, dan lain sebagainya. Karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, anak-anak, jadi ini perbedaannya ya. Ada pekerjaan di desa dan pekerjaan di kota. Kenapa kok di kota lebih banyak pegawai, buruh pabrik, sedangkan di desa kok banyak pertanian, peternakan? Nah, di sini Pak Eka akan menjelaskannya. Kalau di desa itu lahannya banyak anak-anak ya, lahannya masih banyak, masih luas, masih besar, banyak tanah kosong. Nah, itu bisa dijadikan kebun, ya, mungkin dijadikan tempat untuk beternak ayam, lele, ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di kota anak-anak ya, tanahnya sempit, ya, kanan kiri dengan tetangga itu sudah sangat dekat. Nah, makanya di kota itu lebih mendominasi pekerjaan di suatu perusahaan ya, sebagai karyawan, sopir, kemudian pegawai negeri ya, pegawai bank, nah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Karena tidak mendukung kalau di kota itu untuk bertani ya, beternak pun kurang mendukung. Karena apa? Contoh, ternak ayam itu ya dapat menimbulkan bau.
Nah, kalau di kota kalian beternak ayam, ya tonggone mepet-mepet, ya kena baunya, ya tidak jadi bertetangga, nanti malah bertengkar, ya tidak bagus. Nah, kalau mau beternak ayam ya di tengah sawah, nah situ ya, atau yang jauh dari pemukiman supaya tetangganya tidak ikut mencium bau ya dari ayam-ayam itu tadi. Nah seperti itu. Oke, next ya. Nah, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Ya, tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. Nah, di sini kalian akan berdiskusi dengan Pak Yoga. Nah, mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Kenapa? Nah, barusan sudah Pak Yoga beri suatu gambaran. Kenapa kira-kira? Nah, karena penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, keragaman jenis kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya sehingga mempengaruhi pekerjaan penduduknya. Nah, Pak Yoga beri contoh ya. Ketika ada suatu orang tinggal di tepi sungai atau waduk, ya otomatis ya orang tersebut akan memanfaatkan kekayaan alam itu berupa air. Nah, nanti akan muncul mata pencarian apa kira-kira Nana? Nah, ya budidaya ikan, ya seperti itu. Tidak mungkin akan membuka ternak ayam. Nah, ya tidak bisa ya. Jadi budidaya ikan. Kenapa kok budidaya ikan? Karena dekat waduk, dekat sungai. Ya, airnya sudah banyak seperti itu. Jadi keadaan alam atau kekayaan alam itu mempengaruhi mata pencariannya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut ya. Paham ya? Lanjut nomor 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Kenapa? Nah, masyarakat di desa bekerja sebagai petani ya, karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk kota lebih banyak bekerja sebagai pekerjaan jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Nah, sudah jelas sekali ya anak-anak ya. Tidak perlu Pak Yoga jelaskan lebih dalam lagi. Oke, lanjut ya. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Nah, perbedaannya di apa, Nana? Kira-kira. Nah, perbedaan petani di dataran rendah dan dataran tinggi adalah dari jenis tanaman yang mereka tanam. Ya, pada petani dataran rendah menanam padi, jagung, palawija. Sedangkan petani dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, kubis, dan lain-lainnya. Ini lebih ke itu anak-anak ya, kecocokan cuaca, iklim. Tanaman apa yang cocok ditanam dengan suhu dataran rendah dan suhu dataran tinggi seperti itu. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan jasa? Nah, ini sudah Pak Yoga jelaskan juga ya di materi sebelumnya. Nah, sebutkan contohnya. Nah, pekerjaan jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian mereka. Contohnya dokter, guru, supir, penjahit, pengacara, tabal ban, dan lain sebagainya. Ya, sudah sangat mudah itu ya. Lebih baik Pak Yoga lanjutkan untuk membersihkan waktu. Lanjut, buka halaman 33. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Nah, ayo kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, di situ ada bacaan Kabupaten Tabanan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kalian baca dalam hati ya, Pak Yoga bacakan ya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian.
Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Balongan. Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman, bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul ya, Ulun Danau, Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah contoh kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan ya. Seperti ini anak-anak ya. Oke, lanjut next ya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi ya, bacaan Tabanan itu tadi ya. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Ya. Nah, kegiatan ekonomi kan ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, untuk produksinya apa tadi anak-anak? Ya, memproduksi pertanian ya. Ada pertanian, peternakan, industri kerajinan ya. Kemudian pendistribusiannya adalah didistribusikan oleh pedagang ya, perdagangan melalui penjualan seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 2. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, untuk yang pekerjaan produksi ya ada petani, peternak, pengrajin, dan nelayan. Distribusi ada pedagang, sopir, kuli angkut, agen, petugas kirim paket. Kemudian untuk konsumsi ya dikonsumsi oleh warga sekitar dan wisatawan ya, konsumsi yang beli ya anak-anak ya. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, next. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, coba mulai dari ini ya, asal mula Bukit Catu, bacaan asal mula Bukit Catu halaman 26 dan 27. Nah, di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi pada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seengkok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat menakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa ya, patok kelapa ya. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya hasil panen kita akan semakin melimpah."
Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya, bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istri berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan bukit catu. Nah, seperti itu cerita dari bukit catu. Nah, ini cerita apa ini tadi anak-anak? Cerita fiksi, ya seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita identifikasi siapa tokoh utama dari cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu tadi. Ini ada siapa saja tokohnya. Tapi tokoh utamanya siapa anak-anak? Suami dan istri. Karena suami istri ini, nah kita diterangkan di pertanyaan kedua ya. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Nah, tokoh suami dan istri memiliki peranan sebagai pengemban dalam cerita tersebut. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarangnya. Dan selain itu, tokoh suami istri ini sering muncul ya anak-anaknya. Seperti itu. Nah, sekarang siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Siapa anak-anak? Satu lagi terakhir. Nah, penduduk desa ya. Semua penduduk desa. Nah, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Nah, tokoh penduduk desa ini hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nah, jadi untuk tokoh utama ini anak-anak ya, itu pokoknya sering muncul dan sering diceritakan pada suatu cerita. Nah, untuk tokoh tambahan itu yang jarang diceritakan seperti itu. Nah, sudah habis anak-anak ya untuk part yang kedua. Nah, kalian bisa pelajari lagi ya untuk part 1 dan part 2-nya. Diulang lagi videonya, atau kalau kalian masih ingin informasi lebih, kalian bisa cari di sumber yang lainnya seperti buku atau channel YouTube yang lainnya. Sekian dari Pak Yoga. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu ya. Selalu patuhi protokol yang ada dan selalu taat beribadah ya anak-anak ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.